Assalamualaikum semua, jumpa lagi di channel Kembang Kapas. Kali ini aku akan bercerita tentang kisah penumbalan 42 wanita dari Dukun AS. Tapi sebelumnya tolong bantu aku mengembangkan channel ini. Caranya mudah kok. Cukup tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan juga lonceng notifikasinya. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, kita mulai ceritanya. Ahmad Suraji atau populer dipanggil Dukun AS, juga dikenal dengan nama Nasib Kelewang ataupun Datuk. Lahir 10 Januari 1949, meninggal 10 Juli 2008 pada umur 59 tahun, adalah seorang pelaku pembunuhan terhadap 42 orang wanita yang mayatnya dikuburkan di perkebunan tebu di Desa Sei Semayang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dari tahun 1986 hingga 1997. Nama aslinya adalah Nasib. Karena sering menggunakan kelewang saat melakukan pencurian lembu di kawasan Stabat, ia pun dipanggil Nasib Kelewang oleh teman-temannya. Nama Ahmad Suraji disandangnya setelah keluar dari penjara karena tersandung kasus pencurian lembu. Sedangkan nama Datuk diberikan teman-temannya karena ia menikahi 3 kakak beradik, yaitu adik kandung dan tinggal serumah. Ahmad Suraji tega habisi 42 wanita yang merupakan pasiennya. Sebelum melakukan pembunuhan, Ahmad Suraji minum air liur korban, lalu menguras harta benda mereka. Selama 11 tahun, tindakan kejam Ahmad Suraji ini tak pernah terendus sama sekali. Rupanya, Ahmad Suraji sengaja bersembunyi di balik kedoknya sebagai dukun. Motif Ahmad Suraji menjadi dukun bukan untuk menolong orang dan mencari kekayaan. Ahmad Suraji justru berniat mencari mangsa demi sebuah kesaktian. Awalnya, Ahmad Suraji memimpikan sang ayah. Dalam mimpinya tersebut, menurutnya, ayahnya bilang akan mewariskan kesaktian padanya itu. Saat masih hidup, ayah Ahmad Suraji pun bekerja sebagai dukun. Dari mimpi itu, Ahmad Suraji harus memenuhi syarat jika ingin mendapatkan warisan kesaktian dari ayahnya. Syarat tersebut yaitu tumbal 72 wanita dan harus meminum air liur korbannya. Dari situlah awal mula Ahmad Suraji menjelma sebagai dukun kejam yang membunuh pasiennya secara berantai. Dalam melancarkan aksinya, Ahmad Suraji menggunakan cara berbeda dalam menghabisi korbannya. Namun, tindakan brutal itu lama-kelamaan terendus dan mengundang curiga. Ditemukannya mayat ini mengundang warga setempat geger. Suami dari korban pun menjadi tersangka karena sebelumnya pasangan tersebut tengah bertengkar. Namun, bukti lain ternyata mengarah pada Suraji. Rupanya, korban diantarkan oleh seorang warga ketika berkunjung ke lokasi perdukunan Suraji. Kesaksian itulah yang membuat polisi memeriksa Ahmad Suraji. Suraji pun mengaku korban tersebut datang untuk berkonsultasi dan langsung pulang ke rumah. Tak kuatnya bukti membuat kasus meninggalnya Sri Dewi dihentikan. Polisi ternyata tetap bergerak kembali. Mereka kembali melihat kasus-kasus orang hilang sebelumnya. Ternyata yang hilang itu memang pasien dari Ahmad Suraji. Akhirnya rumah Suraji digeledah petugas kepolisian. Ternyata benar, di rumahnya Ahmad Suraji menyimpan banyak pakaian wanita dan perhiasan. Satu di antaranya adalah milik Sri Dewi. Sontak, bukti ini menjadi dugaan kuat bahwa pelaku pembunuhan adalah Ahmad Suraji. Setelah didesak polisi, Suraji pun perlahan-lahan membuat pengakuan. Awalnya ia mengaku membunuh Sri Dewi, lalu mengaku lagi telah membunuh 16 wanita. Setelah didesak polisi terus-menerus, akhirnya Suraji mengaku telah membunuh 42 wanita. Perbuatan kejinya mengantarkan ia pada hukuman mati. Sementara itu, 1 dari 3 istrinya, Tumini, divonis hukuman penjara seumur hidup. Tumini terbukti telah membantu Suraji dalam melakukan aksi pembunuhan itu. Nah, itulah ceritaku kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.